Kasih ya. Semoga semuanya negatif. Halo mam, halo semuanya, pagi. Nah, ini adalah hari ini aku bikin video, jadi ini langsung mau aku upload. Hari ini aku mau masak tumis kacang panjang, terus ini mau dadar telur dicampur daun bawang, cabai bawang. Terus ini sama mau masak jengkol, jadi ikutin terus video aku. Nah, gimana kabar kalian semua, para emak, para bapak, para adik, para kakak? Gimana, sehat-sehat semua ya? Mudah-mudahan sehat semua kalian di sana. Begitupun keadaan keluarga aku sampai sekarang. Untuk fisik alhamdulillah sehat, tapi nggak tahu untuk hasilnya ya, karena aku belum dites swab, masih belum kebagian, katanya sih masih penuh di puskesmasnya. Dan untuk Pak Su hari ini dia akan tes swab, mudah-mudahan semuanya cepet berakhir ya dan Pak Su negatif. Nah, ini tuh aku masak tumis kacang panjang. Jadi cuma pakai bumbu simpel aja, cabai bawang merah, bawang merah, bawang putih, gula, dan bumbu-bumbu kayak garam, penyedap, ataupun kaldu jamur. Nah, ini aku masak menu pertama untuk aku dan Pak Su ya. Dan untuk menu kedua yaitu aku ngedadar telur. Jadi ini isiannya daun bawang, cabai, terus bawang merah sama bawang putih. Nah, ini tuh aku goreng. Jadi ini untuk aku sama Pak Su aja ya. Kalau untuk anak-anak nanti aku mau masakin ayam goreng ataupun telur ya terserah, karena ada telur, ada nugget, dan ada ayam. Nah, dan ini aku mendengar suara si Teteh udah datang ke rumah untuk mengantarkan sayuran. Nah, ini dia. Jadi aku ini nitip sayuran sama si Teteh karena stok sayuran yang kemarin dibawain sama warga itu udah habis ya, dan itu si Tetehnya dia pun sekalian belanja. Jadi di sini si Teteh cuma ngegantungin di pagar situ aja, jadi Pak Su tadi ambil ya. Dan jujur aku beneran kangen banget sama si Teteh, kangen ngobrol, kangen pergi-pergi untuk belanja sayuran. Biasanya kita belanja sayuran berdua ya, sama Dede Samson dan Dede Neji. Nah, itu dia udah mau pulang lagi karena Dede Samsonnya di rumah lagi tidur. Terus ini aku lanjut masak menu ketiga yaitu jengkol balado. Nah, di sini tuh yang suka jengkol balado atau jenis makanan jengkol itu aku ya. Kalau Pak Su nggak begitu, tapi dia kalau emang mau makan dia akan nyendok sendiri. Nah, ini tuh bumbu-bumbunya. Jadi si bawang merah, bawang putihnya aku iris sama si tomatnya. Terus ini untuk si cabenya yang udah di blender ini baru aku ceburin dan dibarengin sama tomat yang aku iris. Jadi aku mau teksturnya agak keras-keras gitu, ada si tomatnya. Nah, ini tuh udah mateng, barulah si jengkolnya kita ceburin atau jebrusin ya bahasanya aku. Nah, ini dia. Dan maaf banget, ini tadi pas masak jengkolnya itu aku kira udah kepencet videonya, ternyata belum. Dan inilah hasil jadinya. Jadi ini masakan aku 3 menu, sayuran tumis kacang, terus ini jengkol balado dan telur dadar. Jadi maaf banget ya kalau lagi bikin video kadang yang seperti itu, dikira udah direkam ternyata belum. Jadi ini menu hari ini untuk kita makan. Nah, ini gelasnya jadi aku namain, ini aku gelas masing-masingnya, ini aku, jadi ada Pak Su, anak-anak aku namanya, pokoknya kita namain. Terus ini sayuran si Teteh yang tadi aku titip, jadi ini aku tulis belanjaannya ya. Ini ayam, terus ini ikan cuek kesukaan Neji, terus ini tahu coklat, terus ini ikan lele, tahu putih, terus ini ada tempe,
ini cabai kesukaan aku, senang aku bang. Terus ini ada kangkung. Nah ini kangkung lagi. Terus di sini ada santan kara, ada terong. Terus ini terakhir bakso. Nah jadi ini belanjaan yang aku pesan sama si teteh. Jadi mungkin ini bisa untuk 4 hari atau 5 hari ya. Nah ini sarapan untuk bakso ya. Dan ini untuk aku juga mau sarapan dulu. Mari makan ya. Dan alhamdulillah kita sarapannya ini langsung makan gitu ya. Ini sekitaran jam setengah 10 pagi. Jadi aku sama Pak Su itu langsung makan berat kayak gitu. Baru aku nanti lanjutin untuk food prep ya, yang belanjaan yang tadi dipesan sama si teteh atau dibelikan. Mari makan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah setelah habis makan, ini aku nggak buru-buru food prep. Aku mau jemurin pakaian yang udah aku cuci dulu. Nah di sini tuh aku nyucinya sekarang ini nggak begitu terlalu banyak ya. Jadi aku nyucinya paling 2 hari sekali. Biasanya itu kadang 3 atau 4 hari. Karena aku beneran nggak ada kegiatan. Jadi ya sekarang aku lebih rajin, lebih fokus ke rumah. Jadi di sini juga aku ngejemurinnya, nggak lupa juga untuk selalu memakai masker ya kalau untuk di luar. Nah itu Pak Su izin, dia itu mau berangkat untuk tes swab. Jadi biarpun kita satu rumah, kita ini jaga jarak juga dan nggak selalu biasanya kalau dia berangkat itu salim dan ini sekarang nggak. Aku cuma melihat dia dari jauh, yang mudah-mudahan semua hasilnya itu negatif dan secepatnya hasilnya juga keluar ya. Terus ini aku lanjut setelah jemurin baju dan Pak sudah berangkat. Ini aku baru mau beres-beres sayuran yang tadi dibeli. Jadi aku lagi ngebersihin ayam. Aku mau cuci-cuciin dulu. Dan pas aku lagi bersih-bersihin ayam ikan, ini Pak Su pulang lagi karena katanya mobilnya itu nggak jalan ya. Jadi mobil aku itu nggak nyala katanya karena udah lama banget kan kita nggak pernah keluar-keluar dan nggak pernah manasin mobil. Jadi Pak Su sekarang naik motor. Udah jam segini ya. Bismillah. Semoga semuanya negatif. Gitu ya, mobilnya sayang banget. Itu mati, nggak tahu deh kenapa. Ya karena nggak pernah dipanasin kali ya. Jadi kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya berakhir dan Pak Su juga hasilnya negatif. Amin. Pokoknya semua pengen buru-buru kelar kayak gitu deh akunya. Karena nggak ada yang manasin mobil juga sih ya, karena aku kan sama Pak Su ini udah hampir 20 harian ya, enggak deh 19 harian 19 harian. Jadi emang mobil nggak pernah dibawa kemana-mana ya, sekarang nggak hidup deh. Ya itulah kayak gitu, namanya juga mobil ya, harus dipanasin terus. Tapi karena keadaan kita emang yang nggak boleh kemana-mana selama hampir lebih 19 harian deh kita di rumah. Jadi mobil bener-bener nggak kepake dan sekarang ini mati ya. Mungkinan itu akinya, mungkin nantilah kalau emang udah normal kembali barulah kita akan cek lagi. Terus lagi Pak sudah berangkat naik motor, aku lanjutin lagi masaknya di belakang. Dan ini aku mau ungkep ayam untuk anak-anak. Jadi ini menu favorit anak-anaknya selagi di karantina. Kadang mereka kan kalau lagi aku normal gitu paling beli nugget, beli chicken maksudnya ya, beli chicken kalau lagi bosan. Dan sekarang ini nggak bisa. Ya paling kalau mau nitip ya bisa sih, cuma kita nggak enak aja kalau terlalu sering titip-titip kayak gitu ya.
Nah, terus ini tadi aku juga udah bumbuin lele, jadi bumbunya sama kayak ayam ungkep. Aku bagi ya sedikit banget deh, seenggak-enggaknya yang lebih banyaknya di ayam ungkepnya. Ini bumbunya aku kasih garam, harusnya sih pakai daun salam ya, cuma karena nggak ada. Ini cuma pakai garam, terus penyedap, sama gula sedikit. Tapi kalau nggak mau pakai gula juga bisa di skip sih, kadang juga aku nggak pakai. Tapi ini aku tadi lagi mau aku pakein biar agak manis-manis gitu. Jadi pokoknya selama karantina ini kita nggak berhenti-berhenti masak untuk menyediakan anak-anak, dan kadang yang kalau repot itu kadang anak pengen jajan gitu ya, cemilan. Nah, paling yang seperti itu kita titip sama si teteh adik aku ya. Biasanya sih malam-malam mereka atau anak-anak pengen jajan. Dan inilah belanjaan yang tadi aku titipin sama si teteh. Jadi ini tuh ada terong ayam, pokoknya ikan cuek, bakso, santan kara, tempe, tahu, kangkung, dan ikan lele ya. Dan gak lupa juga cabe. Gak tahu ini sih habisnya berapa, kita belum hitung sama si teteh. Paling nanti si teteh WA habisnya itu berapanya ya. Nah, mungkin ini bisa sampai 3 harian gitu atau 4 hari lah ya. Insya Allah nanti kalau misalkan ada kekurangan juga aku selalu dibantu sama warga. Dan di sini aku terima kasih banget sama warga. Jujur aku tuh nggak enak banget merepotkan mereka semua. Tapi mau gimana lagi, kita juga namanya warga ya, harus saling bantu juga. Pokoknya di sini aku terima kasih banget buat warga yang di sini yang selalu ikut membantu keluarga kita yang lagi di karantina. Tapi setidaknya aku nggak mau terlalu merepotkan, jadi sebagian kalau misalkan sayuran aku ini biasanya aku masih ada stok belanja sayuran gitu, uangnya, budgetnya. Paling aku minta bantuan warga itu seenggak-enggaknya kalau emang lagi aku kepepet banget atau kebutuhan ibu aku ya, karena ibu aku juga sama di karantina, yang namanya ibu gitu, rumahnya deket, jadi dia pun kena imbasnya ya. Ya mudah-mudahan semuanya cepat berakhir, amin amin amin. Dan kemarin itu banyak yang nanya kucingnya itu di karantina juga, terus pipi sama pupnya gimana. Nah ini dia, kalian bisa lihat. Jadi pipi sama pupnya itu dia juga di kamar mandi ya. Mereka pinter banget, pokoknya ngerti ya. Oke, segitu dulu aja. Assalamualaikum.